Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di Tour Ijen Travel. Saya sangat senang sekali bisa membawa ibu-ibu semuanya untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan wisata city tour pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alma Safira Serafina, biasa dipanggil Alma. Dan di sini saya akan menjadi tour leader ibu-ibu semuanya selama melangsungkan perjalanan 1 hari penuh ini, dimana kita akan jalan-jalan berkeliling Banyuwangi menuju destinasi-destinasi wisata yang sangat luar biasa tentunya. Dan saya berharap semoga city tour pada hari ini bisa memberikan kesan yang baik kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Dan saya selaku tour leader dan mewakili Tour Agent Travel, jadi saya berharap ibu-ibu bisa senyaman mungkin menikmati perjalanannya, dan kami pun akan memberikan pelayanan kami sebaik mungkin juga, seperti itu. Nah, jadi pada city tour hari ini kita akan mengunjungi 3 tempat yang sangat-sangat populer sekali di Banyuwangi. Nah, 3 tempat wisata tersebut antara lain itu ada Gandrung Terakota nih. Gandrung Terakota itu merupakan salah satu destinasi wisata yang berisikan patung-patung gandrung, dan dimana jumlahnya itu ada 1000 nih ibu-ibu. Nah, di situ nanti ibu-ibu semuanya bisa berfoto, terus juga bisa menikmati suasana yang ada di sana, karena memang bukan hanya patung-patung yang berdiri tegak saja, namun patung-patung yang berada di Gandrung Terakota merupakan patung-patung yang memang sengaja didesain sedemikian rupa membentuk gerakan-gerakan tarian gandrung yang asli, sehingga memiliki makna tersendiri, seperti itu ibu-ibu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah sampai di sana, ibu-ibu bisa langsung foto-foto bersama mungkin, dan atau juga hanya sekedar jalan-jalan. Jadi kami persilakan ibu-ibu nantinya untuk mengeksplor Gandrung Terakota. Nah, sedangkan untuk destinasi wisata yang kedua, kita akan lanjut menuju desa wisata Osing Kemiren. Nah, di sini merupakan desa wisata yang memiliki kekuatan atau memamerkan kebudayaan Using. Nah, jadi di situ ibu-ibu nanti bisa mengunjungi cagar budaya yang ada di sana, yaitu berupa rumah adat Osing, di mana di situ ada satu komplek rumah adat yang masih berdiri kokoh dan sangat dilestarikan, dan bahkan rumah adat tersebut masih berpenghuni, seperti itu. Nanti ibu-ibu bisa langsung mengeksplor desa wisata Osing bersama-sama ya. Kemudian untuk wisata yang terakhir yaitu adalah pemandian alam Kampung Sidat Jayapura. Nah, jadi di pemandian alam ini mengapa kami mengajak ibu-ibu semuanya ke pemandian alam yang satu ini, karena pemandian alam yang satu ini merupakan salah satu pemandian alam yang cukup terbilang baru di Banyuwangi, namun kejernihan airnya, terus suasananya itu sangat luar biasa sekali dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai liburan keluarga atau liburan bersama seperti ini. Jadi di sana juga kita akan karena memang perjalanan terakhir kita, destinasi wisata terakhir kita, di situ kami akan memberikan free time untuk berenang dan juga makan-makan, melakukan sholat dan sebagainya, seperti itu. Nah, seperti yang ibu-ibu ketahui ya, Indonesia itu kan sangat luas sekali, yang kaya banget sama kekayaan alamnya, terus juga kebudayaannya, dimana kita tahu mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu benar-benar rich cultures banget, karena karena itulah pariwisata ada untuk memperkenalkan kebudayaan serta destinasi-destinasi wisata alam di Indonesia yang super eksotik dan juga super bagus sekali, seperti itu. Nah, sebenarnya ibu-ibu kita terlalu memikirkan bahwa kegiatan pariwisata hanya bisa dilakukan dengan budget yang mahal, mengeluarkan budget yang setidaknya sekian. Ternyata tidak seperti itu loh. Kita bisa merasakan sensasi berwisata itu secara gratis. Kayak misalkan kita hanya duduk di taman kota atau sekedar
santai-santai, berolahraga di taman gitu juga salah satu pemenuhan wisata gitu loh, tanpa ibu-ibu sadari. Karena kan yang seperti saya tanggap nih, bahwasalnya orang-orang selalu berpikir bahwa pariwisata atau kegiatan wisata itu sesuatu yang harus bagus, harus mewah, kita harus keluar dari daerah kita tinggal gitu. Ternyata nggak seharus seperti itu. Dan kalau misalkan kita ingin melaksanakan kegiatan wisata nih, tapi dengan budget yang minim, kita bisa mulai dulu dengan berwisata di destinasi-destinasi wisata yang berada di daerah atau tempat tinggal kita. Kayak misalnya nih ibu-ibu, contohnya di Banyuwangi ini. Nah, Banyuwangi itu merupakan kabupaten di ujung Jawa Timur yang menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa sekali. Ditambah lagi sekarang nih Indonesia udah punya yang namanya program Wonderful Indonesia. Pasti ibu-ibu udah gak asing banget kan, karena memang program Wonderful Indonesia ini bertujuan untuk mengenalkan kekayaan alam, kemudian kebudayaan Indonesia secara lebih dalam lagi kepada wisatawan lokal maupun wisatawan internasional, seperti itu. Nah, jadi untuk Banyuwangi sendiri itu merupakan daerah dengan keunikan yang sangat luar biasa ibu-ibu, karena Banyuwangi sekarang itu udah berbeda sekali dengan Banyuwangi yang dahulu, karena Banyuwangi sekarang ini punya daya tarik yang sangat kuat sekali, sehingga dapat memancing minat para wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi. Nah, karena Banyuwangi itu terkenal dengan suku Osingnya, di mana orang-orang selalu berbayang bahwasalnya gimana sih bahasa Osing itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi bahasa Osing sendiri itu memiliki keunikan. Bahasa Osing sendiri merupakan gabungan dari 3 bahasa, yaitu bahasa Madura, bahasa Bali, dan juga bahasa Jawa. Jadi jika disamakan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya cukup berbeda ya, karena bahkan di bahasa Osing pun itu ada bahasa atau beberapa kata-kata tertentu yang serapan dari bahasa Belanda gitu, dan itu unik banget. Dan jika memang ibu-ibu tertarik, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa banget untuk kita pelajari dan menjadi hal yang baru gitu. Kemudian juga karena memang di Banyuwangi sekarang sudah berubah ya, semenjak sudah ada banyaknya festival-festival di setiap tahunnya, kemudian juga ada pengembangan dan perbaikan di seluruh objek wisata yang ada di Banyuwangi, itu membuat jumlah wisatawan di Banyuwangi itu meningkat, baik secara wisatawan internasional maupun wisatawan lokal, seperti itu. Kemudian juga, dan mungkin ya ibu-ibu di sini penasaran nih, kayak kan udah jauh-jauh datang dari Surabaya berlibur ke Banyuwangi, pasti ibu-ibu penasaran nih sama yang sudah saya ceritakan sebelumnya, itu bahasa Osing. Jadi sebenarnya bahasa Osing itu memang unik sekali ibu-ibu. Bahasa Osing itu memang saya katakan sangat berbeda ya, tidak bisa disamakan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya akan berikan contoh nih ya Bu, kayak misalkan nih tadi kan ibu-ibu penasaran banget nih kan, terus saya sedikit penguping kalau misalkan ibu-ibu ini penasaran banget sama bahasa Osing, karena mungkin tadi aku juga dengar sih kalau misalkan ada beberapa ibu-ibu yang suka sama lagu-lagu daerah Banyuwangi tapi kurang mengerti apa sih arti dari lagu tersebut. Memang lagu-lagu daerah Banyuwangi sendiri menyebar secara luas seperti itu ya, tetapi memang yang paling ingin diketahui seorang itu adalah arti dari setiap lirik lagu tersebut. Jadi sini saya akan memberikan contoh gitu ya dalam arti-arti yang sebenarnya di bahasa Osing itu seperti apa. Nah, jadi mungkin ibu-ibu nggak asing sama yang namanya isun, riko, atau mungkin paran. Nah, ketiga kata tersebut merupakan kata-kata yang paling sering banget disebut di Banyuwangi atau mungkin di lagu-lagu, itu banyak banget sih Bu. Nah, untuk arti isun sendiri itu adalah aku, kemudian riko itu adalah kamu, kemudian paran atau biasanya orang Osing asli Banyuwangi itu paran itu lebih diucapkan dengan paen, seperti paen gitu. Paran atau paen itu artinya adalah apa sih, seperti itu, ada apa gitu.
Nah, nggak terasa ibu-ibu, kita ternyata sudah sampai di destinasi pertama kita, yaitu di Gandrung Terakota. Nah, saya ingatkan sebelumnya kepada ibu-ibu semuanya, sebelum meninggalkan bus, lebih baik untuk diperhatikan barang-barang bawaannya agar tidak ada yang tertinggal di bus ya, di dalam bus, karena diharapkan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau mungkin barang yang jatuh dan sebagainya. Jadi mohon dicek lagi ibu-ibu sebelum kita turun dari bis. Oke, jadi saya informasikan lagi kepada ibu-ibu bahwasannya kita hanya memiliki waktu 1 jam untuk mengeksplor Gandrung Terakota, dan kemudian jika 1 jam sudah berlalu kita akan kembali ke bis dan akan melanjutkan perjalanan ke destinasi yang kedua. Wah, tidak terasa nih ibu-ibu, kita juga ternyata udah sampai nih di destinasi wisata kita yang kedua, yaitu Desa Wisata Using. Nah, di Desa Wisata Using ini saya informasikan lagi kepada ibu-ibu, kita memiliki waktu 1 jam untuk mengeksplor desa ini. Nah, tujuan utama kita, nanti kita setelah turun di bis, kita akan jalan bersama-sama menuju ke cagar budaya Rumah Adat Using. Nah, kemudian juga ibu-ibu setelah itu bisa mendapatkan free time berkeliling di sepanjang jalan yang ada untuk melihat-lihat bagaimana sih kehidupan masyarakat Using di Desa Kemiren itu sendiri, seperti itu. Dan saya tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya, apabila akan turun dari bis, jangan lupa diperiksa kembali barang-barang berharganya atau barang-barang bawaannya agar tidak ada yang tertinggal di bis, supaya nanti tidak ada kehilangan atau mungkin jatuh, barang yang jatuh dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian jika 1 jam sudah berakhir, diharapkan ibu-ibu semuanya segera untuk kembali ke bis agar kita bisa menuju ke destinasi wisata yang terakhir dan berakhirnya city tour ini bisa tepat waktu, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan menuju ke destinasi terakhir nih ibu-ibu, yaitu ke Pemandian Alam Kampung Sidajopuro. Karena ini merupakan pemandian, jadi sangat cocok sekali untuk para wisatawan nih ibu-ibu semuanya yang mungkin akan berenang atau hanya sekedar duduk-duduk di pinggiran kolam. Karena cuaca sekarang ini sedang mendukung sekali, lagi cerah-cerahnya, lagi terik-teriknya, cocok banget nih kalau misalkan kita berendam di air yang dingin seperti itu ya. Jadi di sini kita juga akan melaksanakan isoma, ada kegiatan makan, kemudian jika ibu-ibu ingin melaksanakan sholat dan sebagainya itu sangat bisa sekali. Dan ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada ibu-ibu bahwasalnya ketika kita akan melangsungkan perjalanan menuju kolamnya, diharapkan untuk hati-hati ya ibu-ibu, karena jalanan sedang licin karena memang kan tanah, dan kemarin kebetulan itu sedang hujan. Jadi saya mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya, hati-hati sekali lagi. Dan apabila nanti akan kembali ke bis, mohon untuk ibu-ibu semuanya saling berkabar agar saat kembali ke bis tidak ada teman yang tertinggal, seperti itu. Tadi hampir saja ada satu Ibu Diana yang hampir tertinggal karena beliau sedang ke toilet sendiri tanpa mengabari teman-temannya, seperti itu. Wah, tidak terasa nih ya ibu-ibu, city tour kita sudah berakhir. Saya harapkan ibu-ibu senang semuanya, dan tentunya memiliki pengalaman yang menarik ya ibu-ibu. Walau saya hanya bisa menemani ibu-ibu semuanya hanya dalam 1 hari ini, tetapi kita memiliki pengalaman yang cukup luar biasa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu. Semoga bisa kembali lagi nih nanti ke Banyuwangi ya. Biasanya kan di Surabaya itu kayak udah suntuk, pengen liburan kemana, balik lagi ke Banyuwangi gitu. Oke, jadi saya selaku TL di sini, selaku pemandu kegiatan wisata pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semuanya yang telah mempercayai kami, yaitu Tour Agent Travel, sehingga ibu-ibu semuanya bisa memiliki pengalaman city tour di Banyuwangi. Dan
Saya sendiri mengucapkan mohon maaf sekali apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri City Tour hari ini.